belajar di kita sudah belajar di Science Direct, di ProQuest ya. Dan untuk hari ini kami akan menyampaikan ya databases yang untuk artikel atau jurnal-jurnal yang berbahasa Indonesia begitu. Karena saya yakin meskipun mungkin kita perlu screening kalau mencari evidence yang dari jurnal-jurnal yang di Indonesia itu kita memang extra effort untuk mencari atau menilai dari evidence-evidence yang ada, tetapi bukan berarti semua artikel yang publish di jurnal Indonesia itu tidak baik, tidak gitu ya. Tetapi justru mungkin juga banyak artikel-artikel evidence-evidence yang ditelurkan atau dipublish di jurnal-jurnal nasional kita itu juga yang bagus, yang barangkali malah justru sesuai dengan apa yang kita cari begitu. Sehingga kenapa saya selalu menyampaikan tidak hanya di S1 ya, tetapi juga di S2 bahwa untuk artikel-artikel berbahasa Indonesia itu juga perlu disisir begitu ya, perlu disisir karena mungkin artikel-artikel tersebut juga bisa punya uniqueness yang related dengan apa yang kita cari, dan di mana databases untuk mencari artikel-artikel berbahasa Indonesia itu nanti kita akan diskusikan bersama-sama gitu. Nah, saya mulai saja. Sudah dari dalam, nggih? Apunten, ini nanti saya izin live nggih Ibu untuk recording di record Mbak Ritma menika. Untuk link presensi juga saya share di chat room nggih Ibu. Siap Bu Lulu, nggih. Pangapunten. Nggih, enggak apa-apa. Ya, nah ini ya searching literatur dan managing literatur dengan reference manager nanti juga saya akan diskusikan karena kemarin juga Bu Evi sudah. Nah, bagaimana penggunaan reference manager ini untuk mempermudah begitu ya, untuk mempermudah kerja kita pada saat kita mereview atau melihat evidence yang ada gitu. Nah, apa saja yang kita akan diskusikan, yaitu nanti tetap saja kita pendahuluan begitu ya, kemudian literatur searching in databases ya. Kalau kemarin untuk literatur searching itu kita tadi sudah saya sampaikan dengan international databases. Nah, hari ini saya akan kenalkan untuk literatur searching in national databases begitu ya. Nanti ada Garuda, ada Neliti dan sebagainya gitu. Kemudian bagaimana reference manager ini sebenarnya dipakai dalam tidak hanya pada penulisan atau sitasi di laporan kita, tetapi bagaimana si reference manager ini digunakan untuk membantu kita dalam review evidence begitu. Nah, sedikit mengulas dari apa yang kita sampaikan atau kita diskusikan 2 minggu lalu ya Bu Lulu ya, seminggu atau 2 minggu yang lalu, bahwa untuk tips searching literatur itu apa saja yang akan digunakan, yaitu menggunakan keyword, menggunakan truncation atau wildcard ya, kemudian menggunakan beberapa sumber pencarian yaitu databases, kemudian spesifik website itu misalnya dari WHO, dari BKKBN, dari Kemenkes misalnya ya. Kemudian manual key search itu misalnya dengan kita tidak langsung ke database-nya, tetapi kita bisa direct mencari ke jurnal-jurnal yang ada di Indonesia misalnya, atau di jurnal-jurnal target kita begitu untuk mencari evidence, karena kita sudah tahu misalnya di International Journal of Youth and Adolescence misalnya, di sana ada artikel-artikel yang terkait adolescence misalnya, kita bisa langsung kunjungi ke sana kalau kita tahu jurnalnya begitu. Kemudian selanjutnya adalah Digilib ya. Digilib ini biasanya memuat, kalau kita ingat kemarin adalah Digilib ini memuat laporan-laporan penelitian ya mahasiswa, biasanya Digilib ini kan di universitas ya. Itu kayak di Indonesia, di Unisa ya, di Unisa juga kita punya Digilib Unisa Jogja yang isinya adalah kumpulan tesis ya,
untuk S2, kumpulan skripsi untuk S1, dan bahkan tugas akhir begitu. Nah, tetapi perlu ditekankan bahwa untuk pencarian evidence ini barangkali kita perlu fokus kalau kita mau cari evidence yang mungkin ya penelitian S1 itu mungkin levelnya dia kredibel tetapi levelnya hanya di S1 begitu ya. Tetapi barangkali untuk tesis dan disertasi itu biasanya penelitiannya kan lebih mendalam sehingga barangkali yang bisa diangkat adalah yang tesis ataupun disertasi begitu. Kemudian jangan lupa menggunakan boolean operator ya. Boolean operator itu yang memakai and or itu ya namanya boolean operator dan menggunakan tool aplikasi untuk memudahkan. Nah, tool aplikasi ini salah satunya barangkali kemarin sudah disampaikan oleh Bu Cesa, misalnya Ryan ya. Hari ini saya juga akan menyampaikan Confidence ya. Dan reference manager itu kan juga merupakan tool ya. Reference manager bisa Mendeley, bisa Zotero. Kalau si Ryan itu dia bisa memakai Zotero. Kalau Confidence hari ini kita akan memakai Mendeley sehingga mahasiswa, teman-teman semua, ibu-ibu bidan semua nanti akan bisa punya diverse experience ya terkait dengan penggunaan aplikasi yang mempermudah untuk review ini atau untuk mempermudah mencari evidence ini begitu. Nah, ini ya kemarin PubMed, EBSCO, Science Direct, Google Scholar, Digilib sudah begitu. Nah, hari ini kita juga akan mencari di portal Garuda, Cochrane Library, dan Neliti. Nah, ini di portal Garuda. Nah, portal Garuda ini adalah punyanya Ristek Brin ya. Jadi dia adalah Indonesian Databases di mana memuat jurnal nasional, kemudian proceeding nasional yang bisa langsung dicari dan ini akan sangat sederhana sekali ya, sangat sederhana sekali. Jadi teman-teman mahasiswa semua bisa langsung ketik ya ini di halaman ini ya, di laman ini Garuda Ristek Brin Go ID, kemudian nanti kalau mau cari artikel tinggal nanti bisa mencari via title-nya. Kalau saya lebih senang via title-nya. Nanti source title-nya tidak harus lengkap, tetapi mungkin ketika akan mencari tentang prematuritas misalnya ya, langsung saja diketik prematurity gitu. Nah, nanti bisa langsung semuanya akan keluar ya, semua akan keluar dari jurnal-jurnal ya yang terindeks Garuda di National Journal ini. Nah, saya ulangi sekali lagi bahwa Garuda itu juga behavior-nya sama kayak database internasional, tetapi dia hanya mengindeks memang karena nasional ya, jadi mengindeks jurnal-jurnal nasional. Makanya kalau kita mau submit, misalnya submit jurnal di suatu jurnal gitu ya, di national journal itu kan biasanya kalau dia sudah terindeks Sinta ya, dia juga akan terindeks Garuda begitu. Nah, mungkin sampai sini ini ya, ada yang ditanyakan untuk Garuda. Dia bisa mencari artikel, dia juga bisa mencari publisher, ya dia bisa mencari jurnal, bahkan conference, gitu ya. Nah, conference ini sering kita memang tidak terlalu familiar mungkin ya kalau conference itu diindekskan ke Garuda karena biasanya orang bikin internasional conference itu dia luarannya mungkin sekarang lebih banyak trennya ke internasional ya, sehingga mereka mencarinya ke indexing Scopus, ke indexing WOS begitu ya. Tetapi Garuda juga membuka hal tersebut kalau mungkin nanti conference-nya itu luarannya adalah proceeding di indeks di Garuda misalnya. Ya memang tidak terlalu prestis sih, tetapi ya ini punya kita juga ada gitu. Kita juga bisa kita appreciate ya pemerintah bisa membuat memfasilitasi kita juga dengan national database begitu. Ya, ini ya bisa cari sekali lagi bisa cari via jurnalnya, bisa cari via artikelnya, bisa cari via ini conference ya. Silahkan nanti bisa dicoba. Gitu. Garuda bisa lanjut atau ada pertanyaan untuk di Garuda ini? Bisa diterima ya?
Bisa, Bu. Oke. Baik, selanjutnya adalah di Cochrane ya, di Cochrane Library. Nah, kalau Cochrane Library ini dia adalah database yang isinya adalah hasil-hasil systematic review yang didaftarkan di Cochrane. Begitu. Jadi di sini ibu-ibu semua, mbak-mbak semua, ya teman-teman bidan semua, ini bisa mencari langsung di webnya Cochrane Library, ya. Kemudian nanti webnya itu akan keluar seperti ini, nanti di Google aja ya, di Google Cochrane Library, nanti akan keluar web seperti ini. Kemudian, nah ini di apa namanya ada nanti di scroll ke bawah itu nanti browse by topic. Nah di browse by topic ini mahasiswa semua bisa mencari. Kalau di sini kita tidak mencari memakai keyword, tetapi dia sudah memprovide topik-topik yang sesuai atau yang ada begitu, yang ada di database mereka. Ya misalnya kita mau cari child health ya, di sini berarti di child health tentang cancer ya. Kemudian tentang reproductive and sexual health ya, mungkin yang related dengan kita ya, atau yang lain-lain yang mungkin akan dicari gitu ya. Gunanya untuk apa? Mereka mempublish artikel-artikel mereka supaya sebenarnya satu, kalau sudah ada evidence yang ada ya, sudah ada dilakukan di Cochrane, dan Cochrane ini kan mereka pastinya prosesnya sudah high level ya, high level untuk apa namanya systematic review-nya sampai meta analisis begitu kan, sehingga kalau ada topik-topik tertentu yang kita tertarik tetapi sudah ada itu saya kira kok tidak perlu review lagi begitu ya gitu. Nah di sini saya tekankan lagi, ini tidak primary paper begitu ya, tetapi dia adalah hasil-hasil systematic review dan meta analisis begitu. Nah, ini kalau mahasiswa semua ingin mencari topik-topik yang systematic review atau meta analisis ya, nanti bisa dicari di apa namanya webnya Cochrane gitu. Ini kemarin permintaannya Bu Lulu ya untuk Cochrane ini. Dan memang sangat sederhana ya, tapi kita perlu menginformasikan kepada mahasiswa bahwa yang di sini evidence-nya memang evidence yang systematic review dan meta analisis gitu. Nah, selanjutnya yang bocor ya. Terima kasih. Maaf ya, apa namanya, perlu mengingatkan supaya tidak berisik begitu. Nah, yang selanjutnya adalah neliti. Nah, neliti ini juga adalah database nasional ya, nasional database yang dia di apa namanya afiliasinya ini di LIPI begitu, di LIPI ya. Jadi kalau tadi Garuda itu di Ristekbrin, kalau meneliti itu di LIPI. Nah, dia juga repositori ilmiah Indonesia, di mana semuanya mahasiswa, teman-teman bidan juga bisa mencari kata kunci di database ini ya, apa namanya, cukup dengan mengetikkan mengetik topiknya begitu. Nah ini ya, alamatnya adalah neliti.com. Silahkan, monggo, nanti bisa dicoba untuk neliti ini. Tetapi kalau experience saya saya cukup menggunakan Garuda itu juga sudah mewakili apa namanya yang Indonesian Journal begitu. Karena kalau yang dineliti ini tidak semuanya jurnal terakreditasi, dia masuk semua. Itu kalau dineliti, kalau di mana itu di Garuda itu yang sudah terakreditasi, jurnal-jurnal yang sudah terakreditasi. Itu. Nah, kemudian lanjut ya. Ketika kita mencari artikel, ketika kita mencari evidence ya, ketika saya menyampaikan evidence ini berarti maksud saya yang ada di sini adalah evidence yang dari paper ya.
evidence, ketika kita mencari evidence ini tentunya untuk mempermudah hidup kita gitu ya, karena kalau tidak menggunakan reference manager ya akan kita babak belur juga gitu ya, karena hal ini tentunya butuh ketelitian yang ekstra, butuh komitmen yang tinggi ya ketika kita mencari evidence itu. Oleh karenanya gunakan entah itu mau pakai Mendeley, entah pakai EndNote ya, entah itu pakai Zotero, monggo silahkan dipakai reference manager ini. Kalau kemarin Bu Evi sepertinya menyampaikan terkait dengan Mendeley ya, Bu ya. Nah itu bisa digunakan. Zotero juga bisa digunakan. Kalau EndNote juga bisa digunakan, tetapi memang EndNote ini dia berbayar gitu ya. Dan saya yakin mahasiswa semua masih sama kayak saya ya, nyarinya kalau ada yang gratisan kenapa harus bayar itu kan? Gitu. Jadi kalau saya biasanya memakai Mendeley gitu ya, memakai Mendeley. Nah ini adalah link-link YouTube yang monggo nanti bisa dilihat, karena kalau kemarin Bu Evi sudah menyampaikan tentunya tinggal mereview aja. Ini adalah bagaimana di link ini bagaimana caranya menginstal Mendeley dan Zotero begitu. Nanti bisa dipelajari ya gitu. Nah, kemudian bagaimana caranya ya? Caranya kemarin mungkin Bu Evi sudah mengajari belum yang kalau misalnya kita cari dari database ya kita dapat langsung kita ekspor. Sudah bisa di sudah Bu Evi memberikan materi tersebut belum? Mungkin sudah Bu, tapi mungkin bisa diulang lagi nggak apa-apa. Oke, baik. Saya ulang cepat saja ya, sehingga kalau misalnya kita dapat artikelnya ya, misalnya kita sudah dapat ini ya, misalnya tentang maternal in pregnancy and childhood, leukemia ya, systematic review and meta analysis, kita tinggal klik export ya di sini, klik export. Kemudian kalau dia mau disimpan dalam Mendeley ya, kita bisa export citation-nya to RIS ya, to RIS. Nanti diklik export citation to RIS ya. Kemudian nanti akan masuk seperti ini ya, akan masuk satu persatu di reference manager kita ya. Itu ini saya pakai EndNote ya, waktu EndNote saya masih aktif ya. Tapi Mendeley juga seperti itu, langsung bisa masuk ke sini. Gitu. Jadi mempermudah kita daripada kita save dan download satu-satu, kita langsung bisa ke artikel ini, masuk ke reference manager kita, itu sangat mempermudah hidup kita begitu ya, gitu. Nah, kemudian sebenarnya kalau tool-tool yang bisa digunakan untuk membantu kita dalam mencari evidence ya, dalam mengelola evidence yang kita dapatkan itu ini mungkin saya sampaikan di sini, di mahasiswa semua bisa mencari di ini KTDRR ini, Knowledge Translation for Disability and Rehabilitation Research. Ini adalah beberapa software yang bisa digunakan dan direkomendasikan oleh peneliti-peneliti mulai dari untuk analisis, untuk identifikasi literaturnya, reference managernya dan sebagainya. Nah, ini mungkin kemarin Bu Cesa menyampaikan terkait dengan Ryan Ochri ini. Nah, saya akan menyampaikan terkait dengan confidence. Nah, selain confidence dan Ryan, ini jangan jangan hanya terpaku juga pada dua tool itu, begitu kan? Software tool itu ada EPPI Reviewer, ada Distyler SR ya, Distyler Systematic Review, ada System for Unified Management, ada Ryan dan ada SysRev. Itu adalah tool-tool yang bisa digunakan. Nah, semuanya ini berbayar ya, memang semuanya berbayar, tetapi ada free trial-nya gitu. Kalau mahasiswa semua, ibu-ibu bidan semua, mbak-mbak bidan semua ini ingin menggunakan selain confidence dan Ryan, boleh apa enggak? Boleh, silakan saja. Yang penting yang nyaman, yang paling nyaman gitu. Ya.
Nah, saya di sini akan memperkenalkan yang namanya Confidence. Nah, Confidence ini adalah tadi salah satu software untuk yang bisa digunakan ketika kita akan mereview evidence, begitu ya. Nah, nanti bisa langsung ini gratisnya, ada gratis free trial-nya, tetapi karena free trial itu karena dia gratis, dia terbatas hanya bisa mereview evidence itu sebanyak 500. Ya, 500 artikel yang boleh begitu ya, yang bisa. Dan satu email address itu hanya bisa digunakan satu kali review. Gitu ya. Jadi ya namanya gratis, kita mau apa gitu ya. Tetapi kalau mau yang tidak gratis, nah dia ada harganya gitu, ada harganya. Nah, kalau saya rekomendasikan mungkin kalau untuk S1 kalau mau latihan-latihan lihat review evidence yang akan dicari pakai free trial cukup lah ya gitu ya. Tetapi mungkin kalau untuk master, untuk PhD ya, ini memang kita perlu beneran membeli begitu ya untuk supaya kita punya artikel yang software tool yang mampu menampung lebih banyak evidence lah. Tetapi kalau untuk S1 barangkali pakai ini pun nggak apa-apa lah, pakai free trial ya yang 500 gitu. Kemudian nanti kalau mau dicoba ya, ini mulai dari yang diklik adalah yang ini ya, yang pertama adalah reviewers, kemudian free trial. Ya, yang diklik yang free trial. Nah, setelah itu sama nanti kayak kita biasanya ya mendaftar di di software-software tertentu ya, di Facebook ya di sosial media dan sebagainya. Ini memang saya namai trial success ya misalnya ya. Misalnya nanti kalau yang lain ya boleh ya first name, last name sama sih email address, password, kemudian what role best describe you, misalnya students ya organisasinya mana, departemennya mana, city-nya mana dan sebagainya, nanti sampai diklik I'm not robot ya. Setelah itu akan masuk email ke mahasiswa semua ya, email ibu-ibu semua, email ibu-ibu bidan, mahasiswa bidan semua. Nanti tinggal validasi. Nah, ketika validasi nanti langsung login ya, langsung di-apply-kan password dan username-nya. Nanti sudah bisa keluar seperti ini. Start a new review ya. Start a new review bisa diklik start a new review. Ya, nanti langsung setelah diklik start a new review itu langsung bisa akan tampil seperti ini. Jadi nanti are you creating a Cochrane review? Tentunya tidak ya, kita tidak akan sampai ke sana karena kita hanya akan melihat evidence aja gitu kan, evidence aja. Nanti diklik no, kemudian namai reviewnya ya. Jadi review misalnya tentang apa? Nah, ini misalnya saya tulis aja ini contohnya efficacy and safety for non-pharmacological intervention for labor pain management. Ya. Itu ya. Kemudian create review ya. Create review ya. Kemudian nanti akan keluar seperti ini ya. Akan keluar seperti ini. Nah, nanti untuk kalau di proses review ya, kalau di proses review itu kan kita juga bisa menginvite orang lain untuk mereview evidence kita. Jadi biar 2 orang gitu ya. Biar 2 orang misalnya saya dan Bu Yekti ya. Nanti mahasiswa semua bisa invite another reviewer di sini dengan memasukkan emailnya Bu Yekti. Tetapi karena kalau ini kan mahasiswa kan nanti tujuannya untuk dimatrikulasi ini hanya akan melihat bagaimana evidence itu ya, bagaimana cara kita biar memanage evidence itu untuk kemudian direview, ya nggak apa-apa 1 orang aja nggak apa-apa. Kalau kepentingannya untuk review evidence yang ada di sini. Tetapi kalau mahasiswa semua akan melakukan systematic review, akan melakukan scoping review misalnya, ya ini perlu ada another reviewer ya, karena kenapa ketika proses review untuk bahkan untuk scoping, untuk systematic review itu harus minimal 2 orang ya, supaya menghindari bias ya, menghindari bias, menghindari
apa namanya? Ada di sana ada proses cek dan recheck, double check antara satu reviewer dengan reviewer yang lain gitu. Gitu. Tuh. Nah, kemudian ini kalau kita invite ya, kalau kita invite orang lain ya, misalnya di sini tadi trial success saya invite misalnya Bu Yekti, saya invite misalnya Bu Istiqomah ya, nanti yang muncul di sini adalah Bu Yekti atau Bu Istiqomah. Sampai berapa reviewer ini ya? Untuk trial success ini apa namanya bisa saya belum pernah saya belum pernah ditolak ya sampai memasukkan 5 reviewer ya. Kalau ada pertanyaan berapa maksimal yang bisa mereview ya kita invite itu ya, itu saya tidak pernah mendapatkan itu ya, tidak mendapatkan penolakan ya, sampai 5 orang itu tidak ada penolakan. Gitu ya. Kemudian selanjutnya ini mungkin kalau mau review dengan menggunakan kriteria inklusi dan eksklusi nanti bisa bisa ditulis di sini apa inklusinya, apa eksklusinya, kemudian di save ya. Kemudian nanti ini caranya kenapa si reference manager ini bisa membantu hidup kita lebih nyaman ya, teknologi itu membuat kehidupan manusia lebih nyaman. Nah, ini mahasiswa semua bisa langsung import ya, import dari reference manajernya, entah itu pakai ini Zotero juga bisa, Mendeley juga bisa, tapi hari ini saya akan pakai Mendeley aja ya, supaya bisa lebih fokus karena kemarin diajarinya Mendeley. Sehingga di sini ada import reference, kita klik import. Kemudian, nah ini kita langsung saja karena kita cari evidence kan yang related dengan Pico kita, dengan PEOS kita misalnya ya, kita langsung saja klik yang di sini screen karena kita cuma mau men-screening kan, kita mau screening dulu. Kemudian choose file ya. Ketika kita klik choose file ya, mohon maaf ya, saya tak tutup pintu aja, agak sedikit distraksi sebentar. Ya, mohon maaf, saya lanjut. Nah, ketika klik import ya, kita bisa langsung import ke Mendeley kita ya, ke Mendeley kita. Tetapi ya, nanti ketika kita klik import di sini nih, nanti yang keluar adalah seperti kalau kita mau upload dan masuk ke komputer kita ya. Nah, sebelum kita import dari file di komputer kita perlu siapkan dari reference manager kita. Nah, kita ke Mendeley kita dulu misalnya ya, tadi artikel-artikel yang dimasukkan dari literatur searching itu kita masukkan ke sini. Nanti kita bisa klik kanan ya, kemudian export. Klik kanan export ya. Setelah itu, nah misalnya ini kita kasih filenya itu namanya untuk review ya, dan jangan lupa tipe dari artikel tersebut ya, dokumen tersebut kita klik yang RIS ya, karena biasanya kalau dari Mendeley ini kan ada ketika di type of dokumen ya, ini dokumen kemudian di bawahnya type of dokumen itu ada bibtag, ada RIS, ada ENOTE. Nah, kita klik yang RIS ya. Jadi jangan sampai lupa karena kalau nanti masih bibtag ya, nanti dia tidak akan nge-link dengan confidence. Nah, confidence itu dia hanya nge-link dengan RIS. Gitu. Nah, kita klik RIS ya, kemudian kita save ya, kita save. Nah, kemudian pada saat import kita misalnya kita taruh tadi dokumen kita di misalnya ya di dokumen kita ya. Jadi kita tinggal choose file. Untuk review ini kita klik ya, kemudian kita kita choose file ya, dia langsung nanti akan, nah ini misalnya masuk sini, 7 artikel masuk ke confidence kita untuk kita bisa review. Nah di step review ini kita bisa mencari atau membaca ya artikel-artikelnya itu dari judul dan
abstraknya, ya, dari judul dan abstraknya, sehingga kita tidak kita tidak perlu mendownload satu-satu artikel-artikel yang tadi dimasukkan di reference manager kita. Kita akan lebih enak bisa pakai handphone kita, bisa pakai laptop kita ya, untuk melihat, men-screen artikel atau paper tadi gitu. Kita klik continue ya, kita klik continue, kemudian nanti appearance-nya adalah seperti ini. Nah, nanti adalah seperti ini. Nanti seperti ini kita bisa langsung scroll aja ke atas 7 artikel tadi, sudah bisa langsung di sini semua. Nanti misalnya kita mau cari terkait dengan topik yang sesuatu ya, kita bisa melihat judul dan abstraknya saja, apakah dia related kalau dengan kita, kalau dia enggak dengan topik kita langsung klik no ya. Maybe itu kita ragu-ragu ya, klik aja maybe ya. Kemudian kalau memang itu related dengan artikel kita dan kita mau lihat nanti sampai full text-nya, kita klik yes. Gitu ya. Begitu tinggal scroll-scroll aja nanti, jadi mengenakkan hidup kita kan, kita harus melihat satu persatu, tetapi ini dibantu dari aplikasi ini, title dan abstraknya gitu. Oke, setelah itu yes ya. Kalau yes ya, nanti sampai 7 artikel tadi, atau mungkin 25 artikel, atau mungkin 70 artikel ya, ini kan akan mempercepat waktu kita membaca. Nah, kalau sudah nanti kita bisa kembali ya, dia kan akan menyampaikan seperti ini ya, menyampaikan bahwa sudah selesai. Dia nanti kita klik lagi ke title and abstract screening. Kita klik di sini, klik. Nah, nanti akan muncul seperti ini. Kalau misalnya yang direview tadi ada 26 ya, ini ya 26, kita di sini akan muncul 26. Kalau tadi dia dilakukan sendiri, ini semuanya akan hijau semua. Gitu ya. Karena ini kan tadi ada saya simulasikan, tadi ada 2 reviewer, dan misalnya saya itu ngomong yes, Bu Yekti misalnya ngomong no, itu nanti di sini muncul ungu ini, ada konflik berarti. Nah, sebelum masuk selanjutnya di konflik ini kita perlu resolve ya, karena ada konflik kita harus resolve ya. Bahasanya ngeri banget ya, konflik gitu ya, konflik dan resolve. Kalau ada konflik ya, kemudian ada resolve ya, di situ nanti kita bisa mendiskusikan dengan tim kita. Kalau kita bertim, ya bahwa ini sebenarnya yang artikel ini kamu yes, aku no. Ini sebenarnya coba kita lihat lagi ya. Nanti akhirnya kalau sudah resolve konflik ini, kita misalnya ada 5 yang di resolve konflik, itu kita baca satu persatu lagi dengan tim, ya. Nanti kalau sudah nanti hijau semua. Gitu. Kalau sudah ada kesepakatan itu benar apa enggak gitu ya. Itu. Nah, setelah itu misalnya tadi dari proses ini kan title and abstract screening, kalau kita sudah dari misalnya 70 atau berapa, kemudian tinggal misalnya yang terada misalnya 25 atau 13, kalau di sini memang saya contohnya adalah 13 ya, kita lanjut ke full text review. Nah, tadi kan baru jadi artikel yang banyak tadi itu tidak perlu dibaca semuanya full text ya, gitu. Sehingga yang nggak relevan sudah kita buang ya, kita sudah buang. Kemudian masuk ke full text review, ini sudah harus isinya ada full text-nya. Nah, kita klik 13 student to screen, 13 studies to screen ya, ada 13 yang perlu kita lihat full text-nya misalnya. Nah, nanti akan muncul seperti ini ya. Jadi mirip kayak tadi, tetapi dia kriterianya include dan exclude. Kalau tadi kan yes, no, maybe ya, yes, maybe, no gitu kan. Nah, ini bisa langsung kita include atau exclude. Nah, nanti karena tadi ya kadang-kadang di reference manager kita itu dia tidak langsung mengimport full text-nya. Kalau seperti itu bagaimana gitu ya. Nah, kita bisa lampirkan dengan mencari manual itu full text-nya ke dalam confidence ini. Di sini di add full text. Ini ya, misalnya add full text. Nah, nanti langsung bisa masuk ke sana gitu. Karena kadang-kadang
memang si Mendeley ya itu kalau dia ada sih yang bisa langsung masuk full text-nya, kadang enggak gitu ya, yang namanya mesin ya, kadang-kadang ada yang iya, ada yang enggak bisa masuk itu. Sehingga kalau misalnya enggak ada full text-nya, silakan nanti dicari full text-nya di di web gitu ya. Kemudian nanti bisa dimasukkan ke sini. Nah, nanti kalau include, exclude ya. Kalau include ya include, kalau exclude ya exclude. Nah, kalau di exclude ini ya, di exclude ini nanti harus ada alasannya kenapa dia exclude. Kenapa kok tadi di screening dia bisa sesuai dengan kriteria inklusi kita, tetapi kok ketika kita baca full text-nya ternyata nggak sesuai. Nah, makanya harus ada transparan reason ya, sebab yang transparan dari pengeluaran si teks ini ya, si teks ini. Misalnya apa? Wrong studi design karena kita mau misalnya di abstrak itu ternyata belum menjelaskan studi desainnya, dan kita misalnya karena kita akan melakukan review yang hanya kuantitatif saja misalnya ya, itu ternyata dia kualitatif. Ini kita bisa klik wrong studi design atau wrong setting ya. Wrong setting itu misalnya tadi itu tidak dijelaskan di sana evidence-nya, padahal saya ini nyarinya evidence yang dari negara berkembang misalnya ya. Nah, ternyata pada saat abstrak itu tidak terlalu terlihat sehingga saya yes-kan, pada saat full text baru terlihat ternyata penelitian ini tidak berada di negara berkembang, sehingga misalnya wrong setting. Ya. Kemudian wrong route of administration. Nah, jadi ketika kita melihat full text paper itu kan kita baru bisa melihat curve dari kok bisa curve ya, bentuk dari artikel tersebut secara detail begitu. Nah, kalau dia ada salah di administrasinya ya, misalnya dia tidak pakai, saya kan ini kok tidak pakai ethical clearance ya gitu ya, sehingga kayaknya saya nggak mau pakai deh gitu ya misalnya. Itu bisa ditulis wrong administration atau wrong patient population atau wrong outcomes, wrong intervention, wrong indication, wrong dose, wrong comparator, pediatric population, adult, dan yang lain sebagainya. Ini sudah ada di Covidence itu alasan-alasannya yang tinggal dipilih. Gitu. Tuh. Nah, kemudian nanti kalau tadi ada 2 orang, ya tadi ya, kalau ada 2 orang, kalau yang satu yes, yang satunya no, lagi-lagi ini misalnya ada 5 konflik. Ya, nanti di-resolve lagi. Gitu. Di-resolve lagi. Kemudian, nah, nanti sampai sini yang kita langsung bisa import prismanya tanpa kita gambar. Ya, nanti bisa langsung prisma itu bisa klik di sini. Kalau sudah sampai full text review itu, kita bisa langsung melihat prismanya dengan mengklik prisma di sini. Klik gitu ya. Nah, nanti akan muncul secara otomatis seperti ini, bisa diekspor data. Kalau kita bikin laporan, bisa langsung di sana. Langsung di copy. Jadi kita nggak usah gambar ya, sudah digambarin sama si Covidence. Gitu. Nanti isinya nanti sudah ada ini, karena dia sudah prosesnya tadi sudah secara sistem ya, nanti ada reason-reasonnya sudah ada di sini gitu ya, misalnya begitu. Nah, kemudian setelah Prisma ini, nah kemarin juga barangkali sudah diajarin ya caranya assess quality dan data extraction. Sudah ya? Nah, sudah. Nah, si assess quality and data extraction ini juga bisa dilakukan manual menggunakan yang mungkin tool-tool critical appraisal yang kayak MMAT, kayak GBI, kayak CAPS ya, yang barangkali sudah disampaikan di pertemuan sebelumnya, mungkin dengan siapa? Bu Jesa apa Bu Fitri atau siapa? Bu Jesa, Bu. Bu Jesa ya. Itu bisa pakai yang manual seperti itu, nggak apa-apa. Tetapi kalau tetap mau memakai Covidence, ternyata si Covidence itu juga punya namanya critical appraisal tool-nya yang ada di Covidence ini. Jadi ini mempermudah hidup kita lagi gitu ya. Mempermudah hidup kita menggunakan aplikasi ini gitu. Nah, kalau memakai aplikasi ya, ini berarti saya tidak perlu menyampaikan. Nah, ini ya kalau mau
kalau yang manual kita mau pakai yang manual bisa pakai CAPS, bisa Joanna-Briggs, bisa CBM, Mixed Method Appraisal Tool, MMIT dan sebagainya. Pokoknya namanya Critical Appraisal Tool itu tidak terbatas pada ini ya. Jadi jangan hanya karena yang dikenalkan MMAT, jangan hanya yang dikenalkan CAPS ya. Mahasiswa semua terpaku dengan itu. Jadi Critical Appraisal Tool itu versinya atau sumbernya itu segambreng gitu ya, banyak banget, silahkan nanti dipilih gitu ya, gitu. Nah kayak gini kan kemarin sudah diajarin ya, punya CAPS, punyanya MMAT sudah diajarin ya caranya menilai. Nah selanjutnya, nah ini kalau kita mau menggunakan confidence ya, pada saat tadi kan di full text review itu selanjutnya itu ke proses namanya extraction ya. Di extraction ini nanti keluarannya akan sampai pada kita membuat gambar tabel yang biasanya data charting itu kita sudah ada gitu ya, atau sampai pada critical appraisal ya gitu. Nanti kita akan lanjut ke sana. Nanti bisa langsung masuk ke extraction, kita klik 20 misalnya ya tadi 22 studies to extract tadi, misalnya kita akhirnya ended up atau finally kita dapat 22 paper yang sesuai dengan punya kita misalnya ya. Nah itu kita klik continue ya, kita klik continue, kemudian nah ini pada saat extraction ini nanti artikel-artikel yang tadi sudah masuk, sudah di baca full text tadi akan masuk ke sini. Nanti kita bisa langsung klik begin extraction. Nah, begin extraction ini klik begin extraction ya. Kemudian nah ini di sini sudah ada template critical appraisal dan data extraction-nya atau data charting-nya ya, data charting-nya. Nah, ini adalah template data charting-nya. Dia memberikan kategori ya, memberikan kategori mulai dari general information, studi ID, title, lead author dan bla bla bla, country dan sebagainya. Ini nanti bisa diisi satu persatu dari misalnya artikelnya A ya, studinya misalnya artikel 1, title-nya apa, lead author-nya siapa, kemudian country in which study conducted dan sebagainya. Yang biasanya ini nanti munculnya dalam tabel. Nah, tabel tersebut ya, kalau kita pakai confidence ini kita tidak perlu repot-repot bikin sendiri ya. Si confidence ini nanti bikinkan kita. Gitu. Nah, itu ya. Nah, nanti akan seperti kemudian di data extraction itu seperti itu ya. Misalnya ini ya. Ini adalah artikel 1 ya. Title-nya The Effect of Aromatherapy with Lavender Essence on Severity of Labor Pain on Duration of Labor in Primiparous Women. Ya, misalnya. Lead author-nya siapa, ditulis misalnya di sini Mansoreh. Dari negara mana? Ya. Itu Ibu Nuri itu Nelly. Bu Rizka. Ya, maaf ya. Nah, kemudian saya lanjut ya. Saya lanjut nanti hasilnya nanti ya, misalnya ini tadi 22 ya, 22 paper ini nanti hasilnya hasilnya akan seperti ini nanti. Sudah langsung kita klik di import tadi kayak di di Prisma itu akan muncul seperti ini nanti. Itu. Kemudian bagaimana kalau critical appraisal? Nah, critical appraisal ini namanya kalau di confidence adalah quality assessment. Nah, di quality assessment ini juga sudah ada pertanyaan-pertanyaannya untuk mengakses si artikel ini. Jadi kita bisa enak langsung kita isi yes, kemudian yes or no ya, yes or no, begitu ya. Ini kalau saya, dan ini juga bisa di edit ya, diedit. Misalnya kita quality assessment-nya mau menggunakan MMAT ya, nanti pertanyaan-pertanyaan ini bisa kita input sendiri. Tetapi kalau saya ini kan level S1,
di sana juga di Covidence ini juga sudah punya quality assessment, pakai itu aja nggak apa-apa. Pakai itu aja nggak apa-apa, nanti tinggal klik di quality assessment itu yes or no-nya, kualitasnya bagaimana gitu. Nah, itu untuk Confidence dan Reference Manager bagaimana caranya menggunakannya ya. Mungkin ada pertanyaan? Ya, saya sudah selesai. Mungkin ada pertanyaan? Bu Andari, mohon maaf. Ya, kan Bu Ritma, Mbak Ritma. Mengingatkan untuk literatur di Cochrane dan cara mencari mencari peringkat jurnal di SDR dan Cinta, Bu. Itu terkait dengan penugasan pertama, Bu. Ngoten. Oke, baik. Kalau yang Cochrane tadi sudah diajarin ya, Cochrane? Cochrane kan tadi sudah saya ajarin ya, Cochrane? Iya, Bu. Cochrane tadi Ibu sudah. Sudah kalau Cochrane ya. Kalau Sinta, kalau Sinta mencari jurnal di Sinta dan peringkat jurnal di Sinta ya. Dan SDR, Bu. Simago ya, Simago. Simago. Baik. Oke, akan saya peragakan. Jadi yang pertama, saya akan begini. Kalau tadi ya posisi kita, tadi itu kita sebagai pencari evidence, ya. Tadi itu kita sebagai pencari evidence. Nah, kalau kita mau publish, ya. Nah, makanya kemarin itu sebenarnya saya agak bertanya-tanya ya, kenapa perlu mencari di Simago Journal itu, tetapi untuk pengetahuan juga bagus juga ya. Ketika kita mau terbit di jurnal dan mempunyai target jurnal, kita memang perlu membidik jurnal yang mana yang akan kita cari. Nah, kita bagaimana caranya ya? Saya akan memperagakan satu dari Sinta. Ketika kita mau cari jurnal-jurnal di mana itu Sinta 1, 2, 3, 4, 5, 6. Kemudian di Simago itu yang mana jurnal-jurnal yang mana yang terindeks dari Q1 sampai Q4. Ya, kemudian saya tambahan ya bonus nanti cari jurnal di Scopus. Oke, ya, baik akan saya peragakan. Satu yang dari Sinta dulu ya, nasionalisme harga mati sehingga yang pertama adalah yang nasional dulu. Oke, saya masukkan. Ya. Nah, belum saya share screen ya. Saya share screen izin ya. Nah, nanti kalau cari jurnal ya, nanti mahasiswa semua, ibu-ibu semua, mbak-mbak bidan semua bisa masuk ke Sinta-Ristek Brindikti. Ya, kemudian akan muncul di Google juga boleh Sinta Jurnal begitu ya. Nanti akan muncul ini jurnal Sinta Science and Technology Index ya. Kita klik ya. Waduh, kok error? Ya. Nah, di sini ya. Oke, saya coba cari yang pakai Mozilla ya. Bentar. Maaf ya, tadi saya juga ini Elensa sebentar. Oke, kayaknya Sinta baru error. Maaf, Sinta baru error. Begini, saya ini aja ya. Saya jadi di Sinta ini, nanti langsung di jurnal Sinta ini, nanti langsung klik misalnya jurnal Sinta ini, nanti bisa langsung mencari di mana jurnal-jurnal yang punya Sinta 1, yang kategorinya Sinta 1, Sinta 2, Sinta 3, Sinta 4, Sinta 5, dan Sinta 6. Nah, barangkali akan saya bikinkan video ya nanti ya, supaya
apa namanya, untuk jurnal ini ya, untuk mencari jurnal ini bisa apa namanya, bisa nanti bisa diakses ya, karena ini Sintanya nih yang nggak bisa diakses ya di browser saya, tidak bisa di Sinta. Kita ke Simago ya, kita Simago yang Q1 sampai Q4. Nah, untuk ini yang nasionalisme harga mati ini kenapa jadi dia ini ya, kenapa error ya. Nah, ini untuk yang Simago. Nah, mahasiswa semua, mbak-mbak semua, Mbak Bidan semua, langsung saja ketik Simago, Simago SJR ya. Nah di sini Simago Journal and Country Rank ya. Ini bisa diklik. Nah, di sini. Nah, di sini mahasiswa semua bisa langsung kalau sudah tahu jurnalnya bisa langsung dicari di sini. Q-nya berapa. Tetapi kalau masih apa misalnya ya, misalnya nih jurnal misalnya International Journal of Adolescents and Youth ya misalnya. Nah, ini dia Q berapa? Kita bisa lihat di sini. Klik di sini ya. Nah, kita bisa lihat di sini International Journal of Adolescents and Youth. Kita bisa klik ya. Kita lihat di bawah itu dia Q berapa. Di bawah sini. Nah, di scroll ke bawah di sini. Nah, dia ada di Q1. Nah, ini ya di Q1. Nah, di Q1 ini dia punya impact factor-nya 0,81. Nih, impact factor itu di sini ya. Ini kalau pakai Simago. Itu cara pertama kalau kita sudah tahu nama jurnalnya. Nah, kalau kita mau nyari jurnal di Q berapa, maksudnya begini, kita belum tahu nih mau jurnal yang mana, tetapi kita patokan kita adalah kita mau nyari jurnal yang Q1 sampai Q4. Kita nggak tahu tuh namanya apa. Di mana jurnal itu dicari ya, saya mulai bikin dari awal ya. Nanti diklik di sini, jurnal ranking. Ya, kalau tadi kan kita sudah tahu nih nama jurnal kan, kalau kita yang belum tahu jurnalnya namanya apa, kita bisa cari jurnal ranking. Nah, ini jurnal ranking. Nah, di jurnal ranking ini, nah ini kan semua jurnal ada di sini, mulai dari Q1 sampai Q4, ya. Nah, nanti bisa cari ini di sini disampaikan saja all subject area. Nah, tetapi yang kotak kedua, ya, kotak kedua ini kita cari yang misalnya apa? Midwifery ya, midwifery and maternity misalnya. Nah, ketika kita klik midwifery and maternity, bisa kita bisa identify mana yang jurnal-jurnal Q1, Q2 ya. Ini sudah ada misalnya di sini muncul yang midwifery and maternity itu ada 27 ya. 27 jurnal ya, ternyata tidak banyak kan untuk midwifery dan maternity ini. Tidak banyak ya. Ini Q1 itu jurnal apa saja? Women's Health Issues, International Journal of Women's Health, Women and Birth dan sebagainya. Ada Q2 ya, ada Q3 sampai Q4. Nah, gitu. Terus ya, kalau kita mau kemana web mau melihat webnya ya, ini misalnya kita klik di Women's Health ya, kita klik di Women's Health ya. Ini subjek area dan kategorinya, publishernya ada Elsevier ya. Kemudian kita kalau mau lihat impact factornya di bawah di sini, di bawah di sini ini Q1 impact factornya 1,33. Kalau kita mau lihat web jurnalnya, tinggal kita copy aja, copy Women's Health Issues ya. Kita ambil browser baru begitu kan. Nah, ini jurnal masuk ke jurnalnya dia. Itu. Ini ya, nih. Bisa masuk ke webnya, bisa dilihat. Itu kalau kita pakai Simago untuk mencari peringkat jurnal. Ya, peringkat jurnal. Nah, untuk mencari topik kita kebidanan itu tidak melulu di maternity and midwifery ya. Karena kita misalnya ada misalnya
yang related dengan labor, pain management. Itu juga kita bisa lihat misalnya di Midwifery itu. Atau misalnya health promotion, health science, itu juga ada kategorinya misalnya di health ini. Nah, di health ini ada health informatik, ada health information management, ada health policy, ada health provision, ada health toksikologi, mutagenesis, pediatrik, perinatologi, dan child health, psikiatrik, mental health, psychiatry and mental health, public health, environmental and occupational health, dan sebagainya. Ini juga bisa sebagai kata kunci untuk mencari jurnal yang dari Q1 sampai Q2. Misalnya medicine, ya medicine juga ada, medicine ya. Medicine misalnya, medicine ya, ini juga ada medicine miscellaneous ya, misalnya kita klik ya medicine, ya ini adalah jurnal-jurnal dari Q1 sampai Q banyak ya, nah, sampai Q4 ya, ini banyak ini ya kalau medicine itu banyak ininya, apa namanya, ini ada berapa nih? Ada di sini ada 50 ya, ada 50. Maaf, bukan 50. Ini satu page-nya ada 50. Ada 2.448 jurnal terkait dengan medicine ya. Dibandingkan punya kita tadi maternity and midwifery itu cuma dikit ya. Ini 2000-an gitu ya. Itu. Jadi kalau mau publish ya, mau menarget jurnal yang di Q1 sampai Q4, lihatnya dari sini. Nah, ini kalau Q1, Q4 itu dia yang memang sudah diakses ya, dilakukan assessment sehingga dia masuk di kuartil 1 sampai kuartil 4. Nah, jangan terbalik ya, kuartil 1 itu yang paling bagus ya. Jangan terbalik yang kuartil 4 itu yang bagus ya. Jadi kuartil 1 itu yang paling bagus. Jadi juara 1 itu kuartil 1 gitu. Gitu ya. Itu untuk Simago. Sampai sini ada pertanyaan untuk Simago? Sampun, Bu, insya Allah. Sampun. Baik. Kalau sampun, saya masuk ke Scopus ya, bonusnya Scopus ya. Kalau tadi adalah artikel-artikel di Q1, Q4, tidak semua artikel yang terindeks di Q1 sampai Q4 ya di Simago CR itu semuanya terindeks Scopus. Ada juga yang belum tidak terindeks Scopus karena sekali lagi Scopus itu bukan segala-galanya database yang memang bagus ya, begitu ya. Tetapi banyak juga yang artikel-artikel yang terindeks Scopus tapi dia belum masuk ke kuartil 1 sampai kuartil 4. Nah, kalau di Indonesia kalau kita mau publish ya, itu kan yang penting Scopus misalnya ya, yang penting Scopus. Tidak masuk ke Q1 sampai Q4 misalnya ya, nggak apa-apa katanya ya. Atau kalau misalnya mahasiswa juga mau nyarinya di database Scopus ya, kebetulan kalau di Unisa itu tidak langganan untuk mengakses database Scopus, tetapi kita bisa melihat list jurnal mana yang terindeks Scopus. Itu dari mana? Ini saya akan peragakan lagi. Ya, saya ambil browser baru. Ya, di Scopus. Nah, Scopus. Nah, masuk ke Scopus ini ya. Nah, di sini bisa di scroll down ya, di scroll down ini nanti masuk ke sini Scopus content. Nah, di sini ada yang saya ambil dari bawah ya. Ini adalah Scopus discontinued source list. Jadi si Scopus ini memang dia melakukan assessment setiap 6 bulan sekali. Jadi kalau misalnya ada jurnal sekarang terindeks Scopus, besok tidak terindeks Scopus, besoknya lagi terindeks Scopus karena dia itu updating atau mengakses database-nya itu setiap 6 bulan sekali. Nah, di sini ada Scopus discontinued source list. Ini adalah jurnal-jurnal atau proceeding yang dulu terindeks Scopus tetapi sekarang tidak terindeks lagi. Ini nanti bisa di-download di sini. Ya, di-download di sini, di-download the Scopus discontinued source list ya. Itu nanti berisi tabel
Excel ya. Di situ banyak jurnal-jurnal yang didiscontinue. Nah, kalau mau lihat yang Scopus source list ya, itu di sini yang jangan keliru ya, yang Scopus source list itu adalah jurnal-jurnal yang saat ini yang masih terindeks Scopus gitu. Kita bisa download ya, dan ini downloadnya ini agak lama ini karena gede filenya ya. Pak ya. Nah, di situ nanti ada list-list jurnal yang nah ini exist list September 2021 ini. Bentar ya. Nah, bisa cepet nih. Nah, ini ya, Nah, di sini ada jurnal yang banyak banget di sini ya, yang bisa dipilih ya, yang bisa dipilih untuk publikasi jurnal di Scopus. Nah, di sini ya. Tuh banyak banget. Ya, nanti bisa di filter juga sih. Misalnya yang mau yang midwifery atau yang maternal ya. Silakan nanti dilihat di sini. Biasanya yang merah-merah gini ini yang baru atau yang sudah inaktif ya. Yang inaktif kalau di sini ditulisnya inaktif ya. Kalau di sini ditulisnya inaktif, dia sudah tidak terindeks lagi lah begitu. Kalau yang hijau di sini adalah yang diberikan nama ya, di sini aktif or inaktifnya nanti dilihat di sini di kolom aktif or inaktif. Itu jurnal-jurnal tuh banyak banget tuh. Gitu. Sampai sini apakah ada pertanyaan untuk Scopus dan Simago? Sampun, Bu. Sampun. Coba kita mulai yang coba kita ini lagi yang Sinta ya, barangkali sudah sembuh Sintanya. Tinggal kita gini sih, Sinta. Nah, ini belum bisa ya, Mbak. Tapi pada prinsipnya nyarinya nanti kalau misalnya bisa masuk ke Sinta Science Teknologi Index ini, nanti diklik yang Sinta 1, nanti grup yang Sinta 1 semua. Yang Sinta 2, nanti grup si Sinta 2 semua, jurnal-jurnal Sinta 2. Sinta 3, Sinta 3 semua. Sinta 4, Sinta 4 semua. Sinta 5, Sinta 5 semua. Sinta 6, Sinta 6 semua. Begitu mudahnya kalau yang Sinta ini. Mungkin ada yang terlewat yang tidak saya belum saya peragakan. Bu, Ibu izin, Fitri ingin bertanya mengenai Cochrane. Ya, tadi kan Ibu menjelaskan bahwa kalau Cochrane dia langsung masuk ke ini Bu, browse by topic. Ya, di sini di Cochrane Library. Ya, Bu. Cochrane Library ini ya, Cochrane Library. Browse by topic. Tapi kan mengenai ini Bu, penugasan. Untuk keywords-nya kan kita membuka database-nya tuh PubMed dan The Cochrane. Nah, di search frase-nya itu kan misalnya contohnya kayak Childbirth. Nah, Childbirth, di situ contoh formatnya di EPS kan mengatakan Childbirth tanpa bintang ketika kita search di PubMed menghasilkan berapa. Terus newborn juga childbirth yang menggunakan bintang atau or atau dan seterusnya menggunakan n sesuai pikonya Bu, itu berapa semuanya. Nah di Cochrane juga itu harus menggunakan keyword seperti itu. Bagaimana deh Bu? Oke, boleh. Kalau saya sebenarnya lebih enak langsung by topiknya. Tetapi kalau mau pakai yang pakai keyword masuk ke Cochrane, Anda masuk ke sini Advanced Search. Ya, di sini kelihatan nggak ini? Kelihatan Bu. Advanced Search ya. Nah, di sini bisa langsung di-type. Misalnya ya, di-type. Jadi
ini ya, bisa di sini di advanced search ini ada search manager, ada medical terms ya, ada Pico search. Nah, ini ya. Nah, sebenarnya kalau yang di Cochrane Library ini bisa kita langsung tadi ya by topik, tetapi kalau mau by itu juga boleh. Misalnya kita mau ini keywordnya ya, keyword ya, kita bisa keyword. Misalnya mau tentang apa? Pen release ya, pen release. Or pen management. Misalnya ya ini ya, contoh aja. And labor or childbirth misalnya ya. Nah, ini kita pakai truncation juga ya, truncation. Nah, labor itu yang kenapa labor ini setelah baru bintang karena penulisan ya, style penulisan Inggris sama style penulisannya British itu beda ya. Kalau British itu labor ya, kalau American labor gitu kan. Itu jadi ini ya childbirth. Ya misalnya begini ya Mbak ya. Nah ini langsung saja run search. Nah, di sini Mbak, banyak begitu. 17, ada 17. Seperti itu Mbak. Nah, ini kita bisa cari di custom range. Misalnya kita mau dari 5 tahun terakhir nanti bisa ditaruh di sini. Ya. Bu. Makasih Bu. Oke. Oh, berarti ini, tidak hanya browse by topic ya, Bu? Bisa juga by keyword. By keyword bisa, tapi kalau di Cochrane, kalau preference saya adalah saya lebih langsung ke topik ya. Gitu karena dia akan lebih enak, behaviornya lebih enak carinya. Gitu. Kecuali nanti ini mau systematic review atau review literatur itu kan harus ada keyword-keyword tadi. Tapi kalau di sini S1 kan kayaknya LO-nya itu sampai mencari evidence aja kan, bukan untuk yang nanti di systematic review kan. Iya, bukan Bu. Makasih Bu. Ya, sama-sama. Ada lagi yang saya tertinggal? Bu, kemarin kan saya coba dengan cari Cochrane itu Bu. Nah, saya menggunakannya yang sebelahnya itu tadi kan ada search sama search manager. Nah, pakai Pico? Bukan Bu, yang search manager itu. Pakai search manager yang mana? Yang search manager. Ini? Ya. Kemarin, bisa, pakai ini juga bisa. Kemarin saya coba-coba kan Bu. Pakai mesh ya? Iya. Pakai yang search manager itu cari keywordnya dengan menggunakan truncation, terus baru sebelahnya itu sudah ada sekitar jumlah jurnalnya gitu Bu di sebelahnya. Iya, sama kan di sini tadi juga sama, 17 langsung di bawahnya. Kalau di sini dia tidak apply kita mesh-nya udah ada di atas. Kalau search manager ini ya di search manager ini nggak apa-apa pakai ini Mbak, pakai ini juga nggak apa-apa. Di medical terms juga nggak apa-apa. Karena begini, ini sebenarnya masalah keyword ya. Keyword itu kita ketika kita publish untuk keyword ini kita bisa pakai text word. Text word itu anything yang peneliti mau gitu ya. Kita juga boleh pakai mesh. Nah, mesh ini adalah mesh ini adalah
keyword-keyword ya yang biasa digunakan oleh peneliti-peneliti ketika publish, gitu ya. Nah, kalau text word itu ya digunakan juga. Jadi tidak terdaftar dalam mesh itu juga bisa gitu. Jadi kalau saya lebih senang ke search karena dia bisa mengindeks yang mesh maupun yang nggak mesh, gitu ya. Kalau di sini ya di search manager ini ya ini langsung bisa di sini di mesh, bisa limitnya juga langsung bisa dilihat ya di sini, bisa yang all dates ya, berarti semuanya ada the last ada apa namanya tanggal penerbitannya ya, maaf, tanggal kapan dia terbit kita bisa cari ya, atau kita bisa langsung specify di between berapa dan berapa. Gitu ya, central trial only original publication year ini juga kita bisa berapa sampai berapa. Nah, itu ya. Kalau di apa namanya di search manager. Boleh sih Mbak, dua-duanya boleh. Memakai dua-duanya boleh. Oke. Terima kasih ya, Bu. Ya, sama-sama. Ada lagi? Ya, mungkin Mbak Ritma, Bu Ritma, Mbak Ritma apa Bu Ritma ini? Ya, Bu Ritma. Bu. Ya, apa namanya, ada perbedaan nggak dari saya yang nyari dan jenengan nyari? Nggak ada, Bu. Sama saja. Sama saja ya. Kemarin sudah saya coba sendiri. Oke, maksud saya kalau kita ada ganjalan karena begini loh, behaviornya dari databases itu kan apa? Mungkin ada saya yang terlewat ya, mungkin ada kalau jenengan berbeda mungkin bisa disampaikan ke forum ini, saya terbuka loh gitu. Tidak harus dipakai, harus memakai cara saya itu juga nggak harus gitu ya, karena apa yang penting goalnya sama itu nggak apa-apa gitu, dan yang penting learning mode kami adalah mencari literatur, itu bisa. Oke. Sama Bu, sudah sama dengan yang Ibu jelaskan tadi. Oke. Ya. Cuman mungkin kayaknya Bu, apa kalau di format penugasannya itu kan misalnya dia kalau tadi kan Ibu Bu Andari itu kan bentar. Jadi dia ada ornya itu kan harus beberapa gitu ya Bu. Jadi misalnya paint release or paint management nanti sendiri nanti dapat berapa, kemudian baru tambah N apa, nanti dapat berapa. Jadi step by step untuk N dan OR-nya, Bu. Kayaknya kalau di formatnya hanya itu saja. Jadi nggak langsung N dan OR jadi satu, karena di formatnya minta per masing-masing variabel. Oke, nggak apa-apa. Tapi kalau misalnya nanti pada saat sebentar. Ya. Iya. Ya, nggak apa-apa. Kalau misalnya nanti mencari literatur, biar efektif, pakai boolean itu lebih sekali dayung, 3-4 pulau terlampaui. Bu Yekti, barangkali kalau nanti mau diaplikasikan pada saat melakukan gitu ya, pada saat melakukan mencari evidence beneran gitu. Tetapi kalau tugas, mungkin step by step ya. Jadi misalnya paint management, kayak apa sih tugasnya? Saya malah belum tahu ya tugasnya kayak apa. Mungkin bisa di-share screen salah satu. Ya, Bu. Fitri izin share screen, Bu. Oke. Ya, terima kasih Mbak Fitri. Udah. Kebetulan sudah siap tadi, Bu. Ya, silakan. Nah, seperti ini nggak, Bu? Ini yang mana? Sudah terlihat? Sudah, yang mana? Ini tugas pertama, Bu. Ini tugas yang pertama, Bu. Ya, Bu. Tugas pertama untuk Kiko. Nah, ini dimasukkan keyword. Kemarin Fitri juga sudah mencoba, Bu. Hanya untuk memperjelas, tadi Fitri bertanya. Nah, Fitri kan mengambil tentang newborn jaundice. Nah, PubMed seperti yang sudah dijelaskan kemarin, ya, Bu. Seperti yang Ibu sudah jelaskan. Nah, kalau untuk di Cochrane, Fitri seperti ini, Bu. Cara pencahariannya mohon dikoreksi. COCHRANE. Nah,
Yes. Tadi masuk ke advanced search. Ya, advance Mbak, ora advance. Oh ya, advance. Mohon dikoreksi ya, Bu. Samain nanti. Oke. Kemarin Fitri seperti ini pencariannya, Bu. Nah, kayak gitu bisa. Nah, di sini kalau tadi kan saya langsung sendiri ya, langsung or-nya bisa langsung seperti itu, bisa kalau ditambah seperti ini, ditambah, oke Mbak, tambah. Ada simbol tambah. Nah, itu nanti bisa N atau OR. Nih, ini N atau OR. Boleh kayak gini. Di sini, coba Mbak, yang title abstract keyword. Nah, ini mau all text ya. Kalau mau all text boleh, kalau mau di title juga boleh. Kalau Mbak di atas Mbak siapa namanya? Mbak Fitri nanti di atas all text, berarti di bawah juga harus all text, Mbak. Oh, nggih, Bu. Berarti harus disamakan, nggih, Bu? Kalau menurut saya ini nanti boleh keyword all text aja nggak apa-apa, Mbak. Oh, nggih, Bu. All text. Semuanya all text ya. Kemudian di sini diketik misalnya. Or-nya nursing mother itu apa? Maksudnya nursing mother itu apa tuh, Mbak? Nursing mother ibu menyusui, Bu. Berarti breastfeeding. Nah, oke. Terus tambah lagi. Nah, ini maunya nyari apa, Mbak? Nursing mother. Untuk newborn jaundice-nya, Bu. Berarti mau nyari newborn jaundice-nya apa? Apakah si breastfeeding ini mempengaruhi hiperbilirubin, nggih, Bu. Oke. Berarti N, berarti langsung N. N ini juga all text. N, ini all text. All text. Ya, oke, all text ya. N ini tadi jaundice. Jaundice, Mbak. Nggih, Bu. Newborn jaundice nggih, Bu, atau jaundice saja? Newborn jaundice ya boleh. Itu jaundice loh, Mbak. Jaundice, nggih, Bu. Terus or, nggih, Bu. All text ya, all text. Hiperbilirubin apa bagaimana? Kalau kemarin Fitri hanya newborn jaundice saja, Bu. Oh, neonatal jaundice. Neonatal jaundice boleh. Oke, misalnya ini aja Mbak, pakai ini 2 aja. Nah, misalnya ya. Boleh nanti kalau mau ditambah thesaurusnya, keywordnya juga boleh. Langsung run search juga bisa seperti ini. Ini breastfeeding-nya ini keliru Kak Mbak ya. Error. Oh, ini double. Ya. Coba lagi. Breastfeeding. S-nya nggak usah. Oh, nggak usah, Bu. Nah, kayak gini juga boleh. Nah, terus ini Mbak Fitri ini belum mengaplikasikan truncation. Ya, Bu. Nah, kalau truncation-nya dikasih, itu akan lebih bagus lagi. Ya, Bu. 889. Berarti kalau truncation-nya dimasukin mungkin lebih banyak ya, Bu ya? Truncation tahu ya, truncation? Ya, Bu, yang tanda bintang. Yes. Ya, pakai kayak gini juga boleh, pakai punya saya tadi juga boleh, karena nanti yang punya saya itu juga akan mengcover ini ya, or NN tadi. Ya. Okay. Gitu. Ya, Bu. Sebenarnya pada prinsipnya di database itu mencari di keyword itu sama ya. Tidak ada perbedaannya, tidak ada perbedaan yang signifikan dalam pencarian literatur search. Maaf, literatur gitu ya. Coba saya penasaran sama si Mbak, coba Mbak Fitri, kalau pakai laptopmu bisa nggak Sinta, Mbak? Sinta, nggih, Bu. Coba dulu nggih, Bu. Ya.
Sinta Jurnal. Di anu aja Mbak, di share screen. Oh, share screen deh. Biar teman-temannya lihat. Bukan itu Mbak. Juli Sinta bukan. Sinta Jurnal Mbak, Sinta Jurnal. Sinta Jurnal bukan Sinta Jurnal adalah. Hapus aja. Ristek Brin. Nah, oke. Masih belum bisa, Bu. Barusan saya coba. Kan? Ya, masih belum bisa. Nah, itu sebenarnya tinggal klik aja sih, Mbak. Sinta 1, Sinta 2, Sinta 3, Sinta 4-nya. Nggih, Bu. Kalau tugas yang untuk Sinta apa ya? Coba lihat. Sinta sama Simago. Nggak ada, Bu, kalau Sinta, Bu. Adanya Simago. Coba Simago. Simago itu diminta untuk mereng jurnal dari jurnal yang kita dapat. Oh, oke. Berarti Mbak Fitri mungkin sekalian ini aja, Mbak. Share screen, Mbak. Oke, Bu. Kalau kan seperti yang Ibu katakan tadi, nggih, Bu. Kalau untuk Skimago itu untuk yang jurnal internasional, kalau Sinta untuk yang nasional. Nah, kebetulan Fitri kan mengambil di sini kan kebetulan punya kita PubMed dan The Cochrane. Itu kan internasional nggih, Bu? Mbak, bukan The Cochrane loh, namanya Cochrane Library loh. Oh, gitu. Menyesuaikan dengan format penugasan nggih, Bu? Nanti Fitri rubah. Namanya Cochrane Library. Oh, nggih, Bu. Cochrane Library. Nanti Fitri rubah. Nah, jadi Fitri menggunakan yang Skimago, Jurnal Rainbow. Simago. Nggih, Bu. Ya, itu ya, Kak. Udah pinter nyarinya, nanti keliru ngomongnya. Simago ya namanya. Oh, Simago nggih, Bu. Iya. Oke, ya kayak gitu. Oke, Bu. Jadi kemarin Fitri pas dapat ini, Fitri masukinnya ISSN-nya, tapi alhamdulillah sama, Bu, dengan nama jurnalnya. Kan boleh nama, boleh ISSN, boleh doi-nya. Oke, Bu. Terus apa lagi nggih, Bu? Lah, yang mau ditanyakan apa? Mungkin tadi teman bertanya soal tugas keduanya itu tentang apa ya, Mbak? Mungkin bisa sekalian kita persepsi sama Bu Andari. Saya kok lupa tugas yang kedua. Tugas kedua ini, Bu, menganalisis jurnalnya nggih, Bu, menjadi dalam tabel. Fitri coba buka RPS-nya dulu. Nah, ini tugas duanya seperti ini nggih, Bu. Oke, nah bikin kayak gini nih. Kalau tadi pakai confidence, nggak usah bikin kayak gini, bisa langsung otomatis tadi. Tapi kalau mau manual ya nggak apa-apa. Nggih, Bu. Kalau tadi confidence kan bisa langsung import. Nggih, Bu. Ini penugasan duanya seperti ini sih, Bu, membuat tabel dalam bentuk seperti ini. Berdasarkan ya, kayaknya saya udah sudah memberikan semua ya ini ya, caranya mencari di PubMed, ProQuest, Cochrane, Wiley, EBSCO, ScienceDirect, ini kan sama ya, Neliti dan Portal Garuda. Ya, Bu. Terus di sini di jurnal nanti kalau mau pakai nyoba-nyoba pakai confidence boleh, tetapi kalau mau pakai format ini ya nggak apa-apa. Bu. Itu saja sih, Bu, kalau untuk tugas kedua. Semoga apa yang saya sampaikan membingungkan ya. Mencerahkan, Bu. Semoga mencerahkan, Bu. Ya, mungkin ada lagi pertanyaan? Assalamualaikum, Ibu. Ya, silakan Mbak Nopita. Ya, Ibu izin bertanya, waktu itu sempat buka Sinta, untuk mengakses Sinta itu tuh ada pendaftaran, ada untuk dosen atau research, lektor atau research. Nah, itu tuh ada nick seperti itunya, Bu. Kalau misalnya kita sebagai mahasiswa, kita bisa masukkan NIM atau bagaimana ya, Bu? Nah, itu beda lagi. Ya namanya Sinta ID. Nah, kayak gini loh. Jadi Sinta, kalau tadi webnya di Sinta itu ada Sinta Jurnal, itu untuk rankingan. Nah, Sinta ID itu adalah untuk ini untuk dosen, Mbak, yang sudah punya NIDN. Nggak usah dipikirin yang itu, biar yang dosen-dosen yang mikirin. Yang Sinta ID
ID. Nah, Sinta ID ini adalah ID researcher lah. ID researchernya orang nasional. Kalau internasional kan ada yang namanya Scopus ID, ada Orchid ID, ya. Nah, Sinta ID ini adalah punyanya dosen Indonesia. Ya, kalau mahasiswa nggak usah pakai itu, gitu. Itu ya. Iya, iya. Nggak usah dipikirin yang Sinta ID itu. Kalau yang dipikirin yang tadi mencari jurnal di Sinta tadi. Oh iya, iya. Jadi untuk mengakses Sinta itu nggak usah punya ini ya Bu. Apa sih Sinta ID-nya ya Bu? Kan itu cuma mau nyari jurnal rankingnya toh. Oh iya. Iya. Terima kasih Bu. Sama-sama. Ada lagi? Balik ke Cochrane yang tadi ya, Bu. Ya, boleh. Kemarin itu saya cara nyarinya seperti ini. Oh, sebentar saya share screen. Ya, silakan. Mbak Fitri, maaf, sebelum ke Mbak Ritma. Mbak Fitri nanti truncationnya di-apply ya, Mbak ya. Kalau nyari harus kafah ya. Nyarinya jangan separuh-paruh, pakai bulat tapi nggak pakai truncation gitu ya. Jangan kayak gitu ya. Nanti biar paripurna nyarinya efektif search-nya bisa kelihatan ya. Ya, Bu. Makasih, Bu. Nah, seperti ini, Bu. Kemarin saya mencari search. Masih hitam ya, Mbak? Oh, masih hitam. Oke. Sudah kelihatan belum, Ge? Bisa, udah. Ge. Kemarin saya menggunakan search manager seperti ini. Kemudian saya nyari seperti ini. Sebelumnya saya cari satu-satu, Bu. Kayak neonates, terus baru breast milk, baru dry cord care, baru umbilical cord. Terus setelah itu saya klik continue. Misalnya ini di baris yang kedua neonate. Terus saya pakai truncation. Langsung continue, lalu di sebelah kanannya ini sudah ada jumlah referensinya ya Bu. Ini sudah benar atau belum deh? Ini yang agak sedikit berbeda ya Mbak ya. Jadi Mbak mau nyari apa? Tentang bayi baru lahir Bu, neonatus. Neonatus. Berarti kan neonatus ngapain? Ini terkait perawatan tali pusat, dengan cara bersih dan kering, dan satu lagi menggunakan ini Bu, dioles dengan ASI. Mau komparasi itu ya? Iya, itu Bu. Mau komparasi itu. Berarti itu sudah langsung mau mengkomparasi mau mengkomparasi apakah antara si umbilical diolesi sama diolesi ASI ya Mbak? Iya. Diolesi ASI sama dry cord care. Dry cord care. Oke. Nah, kalau kayak gini nggak bisa langsung duri-duri kayak gini Mbak. Oh, nggak bisa ya Bu? Ya nggak bisa, karena kemarin kan pada saat pemaparan kan saya sampaikan nggak boleh, namanya kan keyword. Keyword kan ini kan bukan key ini ya, ini gembok ini ya, bukan tapi gemboknya kalau ini. Jadi di delete aja yang nomor 1. Oke. Berarti pas neonate. Sebentar. Nah, truncation itu neonate bintang, bukan neonate bintang. Neonate bintang. Atau nggak usah, kalau keywordnya itu nggak usah pakai neonates gimana? Langsung dry cord care sama nggak usah pakai neonates, karena kan dry cord care mesti neonates. Oh iya Bu. Ya kan? Ini dry cord care. Dry cord umbilical care ya maksudnya? Iya. Itu sudah bisa ya? Iya. Ya oke. Dry cord care ya berarti? Dry cord care. Pakai truncation ya Bu? Kemudian breast milk. Sebentar. Salah. Breast milk. Mbak, bukan gitu. Oh, bukan. Jadi kalau ini kan Mbak ini kan mau nyari mau nyari
apa namanya komparasinya ya, Iya. tidak topiknya ya. Iya, Bu. Coba Mbak ini kliknya pakai klik aja, pakai N aja, N atau or-nya, ada nggak di situ? Kalau di sini sepertinya nggak ada, Bu. Adanya yang di search sebelumnya berarti. Ya, Yang di search. Mbak Fitri share tadi berarti. Oh, itu pakai search manager kok ya, pakai search aja. Ya. Kalau mau nggak begitu. Nah, ya, coba. Lama sekali. Nah, Mbak, saya beri kuncinya aja ya, karena ini sudah jam 9.43, saya beri kuncinya ya. Nah, nanti Mbak kalau keyword itu jangan sampai 3 kalimat, 4 kalimat. Jadi misalnya umbilical dry cord care, or dry cord itu apa? Sinonimnya dry cord. Apa? Or apa gitu ya. Halo? Halo? Ya, jadi jangan banyak-banyak ya, jangan banyak-banyak. Nah, gitu. Terus M-nya komparasinya apa? Mau yang tadi? Ya, breast milk tadi itu, Bu. Nah, jadi nanti yang sinonimnya umbilical cord itu pakai, maaf ya, dry cord care itu nanti pakai sinonim ya, pakai sinonim or. Terus yang nanti breast milk-nya pakai N or juga. Kok putus-putus ya? Apa punya saya aja ya? Boten, Bu. Iya, Bu, paham, Bu. Ya. Berarti yang seperti tadi Mbak Fitri share screen ya, Bu, untuk pencariannya. Boleh pakai kayak gitu karena 2 ya, karena harus 2. Jenengan harus 2 karena mau mengkomparasi tadi dong. Nggih. Seperti itu. Nih, terima kasih Bu Andari. Nah, sama-sama, Mbak. Ada lagi mungkin kalau ada satu lagi karena jamnya sudah jam 9.44 barangkali ada kuliah lain. Ada, Bu, dengan Bu Nida. Ya, kalau ada kan mungkin break dulu mahasiswa semua biar nggak overwhelm ya ininya. Gitu. Semoga apa yang saya sampaikan hari ini bisa menambah ini ya diskusi kita, menambah pengetahuan kita bersama ya. Saya juga belajar, dengan juga belajar, kita sama-sama belajar gitu kan. Dan semoga semuanya memberikan manfaat ya. Mungkin kalau bisa saya tutup ya pertemuan hari ini, alhamdulillah sudah terlaksana dan saya sudah tidak punya utang lagi. Dan untuk tugas alhamdulillah sudah semuanya apa yang harusnya ada di saya sampaikan sudah saya sampaikan kecuali Sinta tadi ya. Sinta kalau nanti sudah sembuh saya akan memakai video begitu. Tetapi kalau nggak sembuh-sembuh mungkin Bu Yekti itu udah pinter itu, Bu Yekti, Bu Fayakun itu nanti bisa menyampaikan. Mbak siapa nih, Mbak Saumi ya, Mbak Vidya itu juga sudah bisa, nanti bisa menyampaikan ke teman-temannya ya Mbak. Oke, Bu. Ya, itu ya. Itu dari saya barangkali cukup. Mungkin ini sudah jam 10 kurang seperempat. Saya tutup dan saya akhiri. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Bu Andari. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Bu. Ya, sama saya Jenlif ya. Ya, Bu. Ibu-ibu, kita jam 10 dengan link Zoom yang sama atau beda, Je? Beda, Bu. Beda, Bu. Beda. Berarti link dulu ya. Bu. Oh, oke, siap. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.